Tahu nggak, kita akan lebih menyenangkan nih ketawa-ketawa di sini kalau kita semua giting. Hah? Mahal. Bukan masalah mahal bro. Ditangkap kalau kita. Enggak karena kan kemarin kan ada beberapa yang ditangkap kan cuma urusan ganja kan. Ya kalau dipikir-pikir. Kalau sabu gue ngerti deh. Itu ngerusak. Ganja tuh kenapa? Enggak ya, lu pada gak setuju sama gue ya? Ah, tai lu semua. Gue sering ditanya sama orang, Panji nyimeng gak? Enggak. Di Indonesia. Kalau di luar kan masih gak apa-apa. Gue, tunggu tuh guys. Malaysia sekarang udah melegalkan ganja untuk medis. Kita bentar lagi, gue jamin. Tepuk tangan yang setuju legalisasi ganja. Benen silakan masuk sekarang Benen. Dari tadi dari subuh dia. Di situ juga ada. Ada di dia lagi. Bro keluar bro. Bro itu subuh aja bro. Hey bro. Dari tadi dia. Makanya agak goyang-goyang kan ketawa dia. Lucu ternyata ya. Pengalaman nyimeng paling favorit gua terjadi waktu gue di Amsterdam. Yang pernah ke Amsterdam tepuk tangan, gue pengen tahu. Harusnya ada beberapa di antara kalian. Ya. Untuk yang belum tahu, di sana tuh ada sebuah, di kota Amsterdam, sebenarnya di banyak kota Belanda sih, ada tempat namanya Bulldog. Itu tuh kayak warung abnormal. Tapi jualannya ganja. Kalau warung abnormal kan berbagai macam mie. Nah, di situ berbagai macam ganja. Mirip. Ada di mana-mana banyak. Terus gue rombongan tur ke Amsterdam tuh bertujuh. Ada gue, ada Gamila ikut waktu itu, ada Awe opener gue, ada Zendra manajer gue saat itu, ada Ben road manager gue, ada Danis merchandiser gue sama Pio Karisma Yongha fotografer gue, bertujuh. Terus kan kami pengen secara kasual giting di Belanda. Nongkrong di Bulldog. Nah kalau ngisep ganja sama gue sering. Tapi gue belum pernah makan brownies. Jadi dibeliin brownies banyak. Gue udah dikasih tahu Mas Zendra sama Ben yang berpengalaman. Makannya santai aja, naiknya lama. Tapi itu lagi dingin. Gue lapar. Dan pas gue makan emang gak ada apa-apanya sumpah. Gue makan 2, yang lain juga. Dalam hitungan menit hancur satu rombongan. Gitingnya langsung seng di atas banget. Gue ngoceh mulu. Gila, ngoceh mulu. Pio Karisma, ini orang Malang fotografer gue, marah-marah. Gak enak banget gitingnya, ngomel. Ngapain sih? Ngomel. Awe, skip tiap 5 detik. Ini cerita terekam di film dokumenter yang gue bikin judulnya Menemukan Indonesia. Lu cari di comika.id. Di situ, ini yang gue mau ceritain, lu bisa tonton kejadiannya. Di situ ada Awe, guys, ini parah banget, sumpah. Sumpah ini parah banget. Gue tiap 5 detik skip. Jadi gue... Nah kan gitu dia. Tiap 5 detik. Lu kebayang gak ngomong kayak gitu? Lu kebayang gak komposisinya? Yang satu ngoceh, yang satu ngobel, yang satu skip tiap 5 detik. Gue sibuk ngoceh. Gila, gue giting parah dia. Kapan terakhir kali gue giting kayak gini? Kayaknya 98 deh. 98 berapa tahun yang lalu ya? Orang lagi giting disuruh ngitung matematika. Gila di Panji ya. Kan gue lagi giting. Kenapa gue disuruh ngitung? Masa gue lagi giting disuruh ngitung? Awenya lagi. Nah, salah satu di antara kita namanya Danis. Mukanya pucat. Biru. Lalu dia mau muntah. Akhirnya kami keluar ke seberang. Ini Bulldog yang di Red Light District. Kami keluar di seberang ada kayak tenda. Dia mukanya pucat gitu. Bener-bener udah nggak bisa ngomong. Bang kayaknya gue mati nih bang. Bang gue tinggalin aja gue di sini bang. Abang pulang aja nggak usah. Kita kan nggak mungkin ninggalin kawan kita kan. Apalagi si Zendra bilang, Danis ayo jangan di sini bikin malu. Indonesia ini ada Panji Nasional Ismi nih, jangan bikin malu lu. Terus dia udah bener-bener nggak bisa gerak. Otak gua kendati pun giting memikirkan solusi. Oh mungkin perutnya kosong.
Jadi gue pergi ke minimarket terdekat, nggak jauh dari situ. Gue beli roti sama beli orange juice. Gue kasih, nis makan, yang penting perut lu isi. Terus di belakang Pio, padahal kan kita lapar juga ya we. Memang dia doang yang giting. Nah kan kita bertujuh giting. Kok cuma satu orang yang makan roti? We, masa kita gak dikasih makan ya we, awetnya lagi. Gue nggak pengen ini orang tidur. Karena gotongnya susah. Kami lagi tur, naik tram kemana-mana kami di sana. Jadi gue ajak ngobrol, ayo Danis, ayo bangun. Udah gak bisa bang. Tinggalin gue di sini bang, biarin aja bang. Gue rela, gue ngerti bang. Terus gue pengen otaknya aktif. Gue bilang, Danis ayo, gimana caranya nih? Ini orang biar otaknya aktif, biar dia mikir. Gue bilang, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 kali 4 berapa? 16. Sempat tidak sempat? Harap dibalas. Lah bisa nyaut tuh kata gue. Demi Allah, kerekam. Menemukan Indonesia, tonton sendiri. Terus manajer gue juga pengen dia bangun kan. Ayo Danis, jangan tidur di sini. Kalau lu tidur di sini, itu ibaratnya kayak... Duh, gue mau ngomong apa ya? Lah! Terus si Pio, orang giting tolong menolong. Kan kita semua giting ya. Masa orang giting tolong menolong goblok. Goblok ya. Giting bantu-membantu. Awalnya masih... Tunggu. Nah, yang kami tidak tahu adalah lamanya kami berdampak itu beda kalau yang lu konsumsi ganja yang lu isep, yang lu baks, dan yang lu makan. Karena kalau lu isep, dia kan di paru-paru ya. Jadi lu napas kan dia keluar terus. Kalau lu makan ganjanya dan lu nggak boker, dia bertahan di dalam sirkulasi darah lu. 7 orang Indonesia giting jam 10 malam, seharian besoknya masih giting. 7-7-nya. Di itinerary kami, besoknya kami ke Leiden University. Universitas paling tua di Eropa. Terhormat, perpustakaannya menyimpan koleksi sejarah Indonesia. Saya kan orangnya kan Indonesia banget dong. Jadi gue ke sana. Tapi kami semua masih giting. Gue inget banget di perpus Belanda, buka buku bahasa Belanda yang gue gak bisa baca sambil mikir, gue ngapain di sini? Gue kan gak bisa bahasa Belanda. Gue buka-buka terus gue angkat pala gue, anak-anak pada bengong semuanya. Sayang gak ada dokumentasi di dalam karena gak boleh foto-foto dan gak boleh video. Tapi kami ada satu foto dilakukan di luar kampus sebelum masuk. Itu mukanya runyam semuanya. Malam itu, gua udah janjian untuk ketemu sama keluarganya Gamila yang tinggal di Belanda. Jadi habis dari Leiden University dalam kondisi giting, gua bertamu ke rumah keluarganya Mila. Gue gak inget sama sekali apa yang terjadi. Yang gua tahu, pulang ke tempat kami nginep, Gamila marah, bikin malu kamu. Malu aku sama keluarga aku. Kenapa sih? Kamu gak ingat kamu ngapain di sana? Oh, sorry Mila, aku gak ingat sama sekali. Jadi menurut Mila, sepanjang makan malam, gue cuma ngeliatin lampu doang. Gak ingat gue. Di jalan ke sana tuh gue udah ngeliatin lampu-lampu jalan gitu. Bagusnya lampunya. Yang gue ingat lampunya kristal gitu, jadi kayak, oh bagus banget nih. Padahal ya, Indonesia tahu negara yang justru harusnya lebih dulu dari Malaysia soal regulasi ganja untuk medis. Karena waktu itu di Indonesia ada seorang suami cocok tanam ganja di rumah untuk pengobatan istrinya. Dia di penjara, istrinya meninggal. Harusnya kita duluan. Karena memang kan gue punya yayasan kanker anak, namanya Pita Kuning. Bantu adik-adik pasien kanker yang gak mampu. Gue tahu persis bahwa di banyak negara ganja itu jadi bagian dari pengobatan kanker. Bukan untuk nyembuhin, tapi untuk mengurangi dampak mood swingsnya dan rasa sakitnya. Karena kemoterapi itu sakit. Nah di Indonesia gak bisa dilakukan. Seandainya bisa akan jauh lebih baik. Orang gak akan takut ke rumah sakit. Kan yang gue bantu kan, yang kami bantu di Pita Kuning. Ini keluarga-keluarga gak mampu. Kalau lu miskin, lu denger anak lu kanker, lu gak ke rumah sakit, takut lu. Kan mereka belum tahu ada yayasan kayak Pita Kuning. Jadi mereka ke dukun.
Nah yang kami bantu se-Indonesia. Makanya gue tahu satu Indonesia praktek dukunnya sama. Jadi kalau misalkan lu mau ngilangin penyakit ke dukun, lu harus bawa hewan karena mereka butuh perantara untuk mindahin penyakitnya. Jadi kadang ada yang datang bawa ayam, ada yang datang bawa babi, ada yang datang bawa kambing. Jadi pas lu kesana nggak kayak dukun, kayak dokter hewan. Karena pas datang lu kan sakit ya. Apa ini? Perahu Nabi Nuh kayaknya nih. Nah, jadi kankernya itu dipindahin ke kambing. Jadi kalau misalkan ada yang tumor ganas gitu, tumor gede, itu tumornya gosok-gosok. Terus ini kambing ini, set, gosok-gosok. Terus dia bilang, kambingnya sekarang kanker. Kan kasihan kambingnya ya. Hah? Apa kata lu? Kenapa jadi gue yang kanker? Gue lagi slow-slow aja nih.